Kesungguhan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini saya angkat dengan maksud setelah kita mengetahui bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya, bagaimana kesungguhan Nabi bana wa habibana Rasulullah Muhammad SAW dalam mengabdi pada Allah Azza wa Jalla, dalam taat pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita selaku umat yang mengaku mahabbah ila Rasulillah, mengaku sebagai umat yang cinta pada Rasulullah SAW, kiranya tergerak ya untuk mengikuti kehebatan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya sampaikan beberapa hadis tentang bagaimana kesungguhan ibadah Rasulullah SAW, saya menyampaikan pada Anda satu pertanyaan, kenapa kita mesti beribadah? Paling tidak ada 3 jawaban. Yang pertama Az-Zariyat 56. Ya, kesimpulannya karena kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali mereka supaya beribadah kepada. Insyaallah. Jadi alasan yang pertama kita mengapa harus beribadah pada Allah Azza wa Jalla karena memang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla, ya insya Allah Allah memerintah teragaplah. Allah memerintah itu tidak pernah cuma-cuma, artinya pasti di belakang perintah Allah itu ada suatu kehebatan, anugerah, pahala, karunia untuk kita sekalian. Apa itu? Ya tentu saja Allah akan menyediakan pahala yang hebat untuk kita. Satu. Yang kedua, kenapa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla? Bukti syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Coba Anda perhatikan di Al-Quran, surah Al-Baqarah misalnya. Ketika Allah menjadikan bumi, langit, dan segala isinya ini, Allah nyatakan, kami ciptakan semuanya untuk kalian. Untuk kalian. Bumi, langit dihamparkan, termasuk dengan perlengkapan makan, minum, dan sebagainya. Allah katakan silahkan nikmati oleh kalian semua, gratis semua. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, ya semuanya untuk kalian. Hanya satu permintaan Allah ketika Allah sudah menciptakan bumi, langit, dan segala untuk kalian, maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kalian menjadikan andad, artinya menjadi tandingan sembahan selain Allah Azza wa Jalla. Kita diciptakan oleh Allah, hidup di bumi ciptaan Allah, makan minum juga rezeki dari Allah, masa menyembah pada yang lain. Al-Baqarah ayat 22. Alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah zat yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai naungan. Allah pula yang menurunkan hujan dari langit, dan kemudian Allah pula yang menurunkan hujan dari langit, dan dari hujan itu Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan dan sebagainya. Rizqan lakum, semuanya rezeki untuk kalian. Silakan nikmati. Cuma satu hal yang Allah mintakan pada kita, wala taz'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kali-kali kalian menjadi andad, tandingan selain Allah. Setelah kalian mengetahui dan menyadari bahwa kita semua diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. 2. Yang ketiga, kenapa kita mesti beribadah kepada Allah? Karena kita akan mati. Karena kita akan mati. Apa hubungan mati dan ibadah? Ketahuilah, hidup di alam fana ini bukan hidup yang terakhir. Kita hanya mampir saja. Hidup hanya sementara saja. Cepat lambat kita akan meninggalkan alam fana ini menuju alam barzakh dan seterusnya tembus ke alam akhirat. Ya. Apakah nasib kita akan baikkan nanti, akan selamatkan nanti, akan bahagiakan nanti, atau sebaliknya? Itu semua tergantung karya kita sang di muka bumi ini, termasuk ibadah yang kita lakukan saat ini. Baik, bagaimana hebatnya ibadah Nabi SAW? Saya sampaikan hadis sahih dari Aisyah Ummul Mukminin. Beliau pernah menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi SAW, karena yaqumu minal lail. Ketika beliau sudah biasa setiap malam bersalat malam,
dimulai menjauh pilih ila akhirnya, dari mulai tengah malam dia bangun sampai datang subuh. Masya Allah, 4-5 jam setiap malam. Saking lamanya dan seringnya berdiri, Aisyah Ummul Mukminin menyatakan hatta tatafakkaru qadamahu, sampai kaki-kakinya bengkak-bengkak, pecah-pecah. Qadamahu, kaki-kakinya, bagian belakang tumit-tumitnya bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Fakultu lahu, maka aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima tasnau hadha ya Rasulullah, wa qad ghafarallahu lak wa ma taqaddam min zanbika wa ma ta'akhkhar, apalagi yang kau lakukan ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menjamin menghapus dosa-dosa, mengampuni semua kesalahan yang akan datang maupun yang lalu? Ketika Rasul mendapatkan pertanyaan seperti itu, apa jawab beliau? Qala ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Justru karena itu, karena aku mendapat jaminan yang luar biasa, tidak seperti orang biasa, aku dijamin dosa-dosaku diampuni, kesalahanku dimaafkan, surga halal hak bagiku. Justru karena itu, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur pada Allah SWT? Abdan syakuro, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, berterima kasih pada Allah Azza wa Jalla. Hadis muttafaq alaih. Jadi artinya baginda Nabi SAW semakin dijamin oleh Allah dosanya diampuni, semakin dijamin oleh Allah kesalahannya dimaafkan, semakin dijamin bagi beliau surga halal dan hak bagi beliau. Masya Allah, ibadahnya semakin hebat. Nah, sekarang pertanyaannya kembali pada kita. Kita ini siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Kita tidak mendapatkan jaminan ampunan dosa kesalahan kita. Wallahu a'lam, nasib kita kelak di kiamat. Kita belum tentu Allah. Kita nggak tahu apakah naudzubillah ahluna ataukah ahlul jannah. Kita menjadi ahlul jannah itu hanya harapan belaka, terus terang saja. Kalau kita ngaca selama ini ibadah kita, pengabdian kita, sedekah kita, perjuangan kita, masya Allah rasanya masih belum cukup, masih jauh sekali untuk membeli surganya Allah. Maka itu mudah-mudahan dan diungkapkan tema hari ini bahwa kesungguhan ibadah yang Nabi SAW luar biasa bagi pada Allah. Semua kita selaku umat Nabi yang menyatakan cinta pada Rasul, mahabbah pada Rasulullah, menjadi umat-umat yang banyak introspeksi diri, menyadari atas segala kekhilafan dan kekurangan, dan bismillah, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita, ibadah kita, pengabdian kita, hingga kita berharap mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menakdirkan kita masuk surganya Allah dan bertemu dengan Nabi yang kita cintai, Muhammad Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.